Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sebelumnya mari kita naikkan doa kita untuk memulai perenungan kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami boleh hadir dan datang dalam kondisi kami masing-masing. Tuhan, dalam ucapan syukur kami, Tuhan yang memberikan hari yang baru, berkat yang baru, dan pengharapan yang baru pula. Dan biarlah kami boleh memulai hari kami bersama dengan Engkau. Biarlah kasih penyertaan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan doa yang jadi pada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, mari kita memulai dalam pujian NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Habis hujan tampak pelangi bagai janji yang teguh, di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di ke depan. Yang pasti setiap kita saat kita menjalaninya pasti ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Dan bagaimana kita melewati itu semua? Nah, mari kita bersama-sama merenungkan bagian dari firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 16. Tapi sebelum itu, saya undang kembali Bapak Ibu sekalian
untuk bersehati untuk menaikkan doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah setiap kami rindu Tuhan berbicara. Biarlah Tuhan juga yang berbicara kepada setiap hati kami pribadi demi pribadi Tuhan. Tolong hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biar Roh Tuhan yang memperlengkapi dan Roh Tuhan yang boleh menyatakan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan doa yang daripada sempurna ini hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, kita akan baca dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai dengan 16. Ini bagian dari perikop menderita sebagai orang Kristen gitu ya. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, merenungkan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian gitu ya, kalau kita seringkali mendengar gitu kan ya, eee, beberapa khotbah ataupun juga, beberapa statement gitu ya dari hamba Tuhan gitu kan, bahwa kalau menjadi orang Kristen bukannya membuat masalah kita beres semuanya gitu ya dan jalannya seperti jalan tol begitu kan ya. Tapi, tetap kita mengalami pergumulan bahkan, pergumulannya ndak sedikit gitu ya, mungkin banyak penderitaan yang harus ditanggung seperti itu. Dan hari ini kita akan bicara soal menderita yang benar. Kalau kita melihat dari, perikop ataupun bacaan yang kita baca tadi, ada 4 minimal 4 poin yang bisa kita coba, bicarakan sama-sama, sharing-kan bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan ujian gitu ya. Bagaimana di situ dikatakan di ayat yang ke-12, saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian gitu kan. Jadi sebenarnya Tuhan pun juga mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada umatnya gitu ya, kepada orang-orang yang percaya bahkan gitu kan ya. Itu dikehendakinya supaya apa? Supaya menguji kita gitu kan ya, supaya eee menempa kita menjadi, anak-anaknya yang kuat seperti itu gitu. Dan kalau kita bicara, ujian itu gitu kan ya, ada banyak ujian gitu kan ya, yang Tuhan bisa berikan gitu. Dan, dari situ juga, muncul penderitaan-penderitaan begitu kan ya. Kalau sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi atas diri kita begitu kan ya. Bahkan kita bisa dijauhi, bahkan kita bisa, mengalami kesulitan gitu ya, di saat semuanya korupsi terus kita enggak gitu kan ya. Karena kita berpegang pada iman kepada Tuhan gitu kan, kita tetap jujur, malah buntung begitu kan, seperti itu. Sedangkan yang lainnya yang berbuat curang, seakan-akan mereka malah hidupnya enak gitu kan ya, hidupnya makin, nyaman gitu kan, sedangkan kita yang sudah berjuang untuk tetap setia gitu kan ya, malah, mengalami banyak penderitaan seperti itu. Nah, apa yang dikatakan Tuhan begitu kan ya, berkaitan dengan hal itu gitu. Tuhan mengatakan bukannya, "Kalau gitu udah pergi aja biar nanti saya urus." Enggak begitu ya, seperti itu. Malah sebaliknya gitu. Tuhan gitu kan ya, membiarkan kita untuk berjuang di dalamnya, seperti itu. Dan Tuhan mengatakan, "Bersukacitalah," gitu kan. "Bersukacitalah, sesuai dengan bagian yang kamu terima," seperti itu. Karena kita menghayati juga, bagaimana Kristus di dunia ini
menderita sampai akhir gitu kan ya, untuk menebus kita seperti itu. Dan pada saat kita mengalami penderitaan itu gitu ya karena Kristus begitu kan, karena kita berpegang pada apa yang menjadi kehendaknya, berpegang karena kita punya iman Kristen gitu ya, iman kepada, Kristus begitu, itu menjadi bagian yang harusnya sukacita kita di tengah penderitaan itu, seperti itu ya. Mungkin mungkin kelihatannya cukup sulit begitu kan, bagaimana kita bisa bersukacita di tengah penderitaan, seperti itu kan, begitu. Tapi kalau kita melihat gitu kan ya, mencoba untuk merefleksi kembali untuk setiap kita yang, berjalan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan gitu kan. Tak pernah Tuhan itu melewatkan sedikit pun untuk menjagai kita gitu, tak pernah sedikit pun Tuhan itu membiarkan kita sendiri gitu ya, seakan-akan mungkin kita seakan-akan merasa Tuhan meninggalkan, tapi sebenarnya enggak. Tuhan senantiasa hadir bagi kita, Tuhan senantiasa tahu gitu kan. Dan di tengah-tengah penderitaan itu yang menjadi ujian bagi kita gitu kan ya, Tuhan menginginkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Sama gitu kan ya, Bapak Ibu sekalian gitu kan ya, dulu saya pernah, melakukan satu ilustrasi gitu kan ya, ilustrasi berkaitan dengan apa, kertas gitu ya. Bagaimana kertas ini bisa, apa, menahan gitu ya, menahan bolpen yang ada gitu kan. Terus kemudian, di apa, di bawahnya itu tangan kita harus ada lubangnya begini kan, maka kita nggak akan mampu begitu kan ya, ataupun, kertas itu tidak akan mampu menahan, bobot daripada si, eee bolpen ini, begitu kan ya, seperti sehingga akan jatuh, seperti itu. Setiap kali akan seperti itu, kalau kita, hanya mengandalkan diri kita, begitu kan ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana gitu kan ya. Nah, waktu itu kalau Bapak Ibu sekalian, ingat gitu ya, terus kemudian saya contohkan gitu ya, ada buku, terus kemudian kita bersandar pada, buku ataupun, kekuatan yang lain gitu kan, maka bisa aja gitu kan ya bertahan. Tapi kalau kekuatan yang lain itu diambil ataupun pergi begitu ya, maka kita nggak akan mampu menahan beban yang sama itu ya, bolpennya sama gitu kan. Nah terus gimana gitu kan ya, gimana caranya gitu Mas? Nah ada yang bisa menjawab nggak bagaimana caranya? Masih ingat nggak waktu itu? Saya sudah mungkin 2 kali apa berapa kali gitu ya. Nah caranya itu kita apa Bapak Ibu sekalian? Ya dilipat gitu ya. Kita lipat gitu kan ya. Kalau dilipat itu, kesannya itu ndak enak begitu kan ya. Bagaimana kalau hidup kita itu jadi terlipat-lipat gitu kan ndak enak gitu kan. Kalau hidup kita lurus mulus gitu kan enak gitu kan. Kalau terlipat itu, mengibaratkan, hidup yang, apa, berliku-liku gitu kan ya, yang, penuh penderitaan gitu kan ya, penuh kesulitan gitu kan. Nah itu menempa kita. Nah kalau kita tetap setia gitu kan ya, dan, apa, bersama dengan Tuhan menanggung semuanya itu, maka apa yang akan terjadi nantinya gitu ya. Nah, kalau sudah begini, nah, terus kemudian, kita tempatkan bolpen yang sama tadi itu gitu ya, bisa nggak gitu kan ya? Bisa. Loh, tangan saya satu itu juga bisa, tangan 2 begini juga bisa, nggak akan jatuh. Loh, ya kan? Tidak akan jatuh. Oh, ya kan? Karena apa, ada giginya gitu kan ya, jadi semakin tangguh gitu kan, semakin kokoh dan, semakin, apa ya, mmm, eee, makin kita punya kekuatan gitu ya. Nah, jadi marilah kita melihat juga bahwa semua, penderitaan itu, bukan hanya menguji kita, tapi menolong kita untuk, makin kokoh di dalam Tuhan, seperti itu. Tapi gitu kan ya, persoalannya penderitaan itu bukannya penderitaan yang, karena keberdosaan kita gitu. Penderitaan itu karena Tuhan, karena kita berpegang teguh dan setia pada Tuhan gitu kan. Bukannya kita melakukan dosa gitu ya, misalnya mencuri, ya dikatakan di ayat 15, misalnya sebagai pembunuh, pencuri, penjahat gitu ya, karena keberdosaan kita gitu ya. Kita korupsi terus kemudian kita menderita, terus kemudian kita ngomong, "Oh iya penderitaan ini untuk menguji aku makin kuat, makin nanti bisa korupsi tanpa ketahuan," gitu. Enggak juga.
Itu konyol banget gitu kan ya. Itu bukan begitu ya maksudnya. Tapi karena Kristus gitu ya, karena berpegang pada kebenaran firman gitu ya, mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, meskipun ada banyak resiko-resiko kita sebagai orang-orang Kristen gitu. Bahkan kita berdiam diri dalam identitas kita pun gitu ya, kita juga bisa apa namanya didatangi oleh pergumulan dan tantangan itu Bapak Ibu sekalian gitu. Tapi sekali lagi Tuhan mengatakan bersukacitalah gitu ya, karena kita mengambil bagian gitu kan ya, menghayati bagaimana Tuhan juga, menderita bagi kita gitu ya. Meskipun dia benar, dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, tapi dia mau menderita untuk kita. Maka pada saat kita merasakan itu gitu kan ya, itu menjadi persekutuan kita dengan Allah gitu. Dan pada saat nanti kita, berhadapan muka dengan Tuhan gitu ya, maka itu akan dilihat gitu kan ya, menjadi kegembiraan bersukacita waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, apa yang kita pilih dalam kesetiaan kita itu, seperti itu. Maka pada saat kita dihina, pada saat kita, diperlakukan ataupun merasa diperlakukan tidak adil begitu kan ya, ataupun kita merasa kalah begitu kan ya, karena dipermalukan oleh dunia ini gitu kan. Janganlah menundukkan kepala, janganlah malu gitu ya, karena kita membela Tuhan kita gitu ya, dan Tuhan kita yang akan menjadi pembela kita juga. Tuhan kita yang akan ada di depan kita untuk apa, untuk membela kita, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu, baiklah kita jika kita menderita sebagai orang Kristen, sekali lagi janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Karena Tuhan yang akan jadi pembela kita. Dan biarlah hari ini kita jalani gitu ya, dengan refleksi kita apakah kita dan segala percobaan, pergumulan kita, tantangan atau penderitaan kita ini karena dosa kita gitu kan ya, atau benar-benar karena kita berpegang pada iman. Karena kita mau melakukan, mau memuliakan Allah, karena kita mau setia, tetap setia kepadanya, gitu. Nah, itu menjadi refleksi kita hari ini. Dan kalau memang itu karena Kristus, begitu kan, maka percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan marilah kita menjalaninya dalam apa tadi? Sukacita, gitu kan ya. Jadi ada ujian, ada penderitaan, ada sukacita, dan Tuhan pun juga yang akan menguatkan gitu ya. Karena Roh Allah gitu ya, Roh penghibur itu yang akan menolong kita untuk tahu, untuk kuat, untuk tetap bisa berjalan di tengah-tengah setiap penderitaan kita. Oleh karena itu gitu kan ya, apapun juga yang terjadi gitu kan ya, biarlah kita senantiasa setia kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita, mau menaikkan doa kita. Tapi sebelum itu mari kita mendengar terlebih dahulu pujian ini, dan sambil kita merenungkan gitu ya. Apakah penderitaan-penderitaan yang kita lalui ini karena, kesalahan kita sendiri atau karena kita mau tetap setia, karena kita memegang kebenaran itu? Mari kita tundukkan kepala. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila
masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan, inilah setiap kami, Tuhan. Ajar kami untuk selalu bergantung penuh pada Tuhan. Ajar kami untuk berani memegang teguh apa yang menjadi kebenaran yang Kau berikan kepada setiap kami, Tuhan. Apa yang menjadi iman percaya kami kepadamu, Tuhan. Dan kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Biarlah kami tetap setia kepadamu, Tuhan. Oleh karena itu, ya Bapa, kami juga menaikkan doa-doa kami, Tuhan, untuk setiap pergumulan-pergumulan dihadapi oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap jemaat-Mu di GKK Gading Indah, Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong melalui Roh Tuhan, sehingga mereka boleh tetap setia dan berjalan meskipun dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam tekanan, mereka tetap melangkah bersama dengan Engkau. Tuhan, tolong Tuhan, berikan kekuatan, berikan juga penghiburan kepada setiap kami, Tuhan, di tengah-tengah kesesakan, karena kami tetap berpegang pada iman kami, Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pembela kami, Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan melindungi kami, Tuhan. Tuhan yang akan menjagai kami, Tuhan, daripada musuh-musuh kami, Tuhan. Tuhan yang akan selalu menolong kami, menopang kami pada saat kami lemah, pada saat kami ringkih, pada saat kami mau tergeletak jatuh, Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami. Dan biarlah kasih karunia Tuhan akan melimpah atas setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Tuhan, kami menyerahkan, para pengurus, doa pagi Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang akan pakai mereka menjadi makin hari makin menjadi setia, sebagai alat-alat kasih Tuhan, menebarkan cinta Tuhan lewat, persekutuan doa pagi Tuhan, maupun lewat kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan Tuhan. Tuhan akan memberkati setiap kegiatan yang sudah direncanakan Tuhan. Untuk, ke Cirebon juga Tuhan, biar Tuhan juga yang akan memberkati setiap persiapan dan juga setiap segala sesuatu yang harus dilakukan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk majelis jemaat kami Tuhan, dalam segala keputusannya biarlah semuanya dilakukan dalam takut akan Tuhan. Kami menyerahkan doa yang jadi pada sempurna ini Tuhan, hanya dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan memberkati.